itu intermittent, dia naik terus turun, naik turun. Jadi kayak ada problem begitu. Terus saya langsung bilang, Cap, ini nggak bisa full up. Coba Captain coba lagi. Nah, Captain tarik terus turun. Bisa. Lalu terakhir saya bilang, Cap, ada kemungkinan flight control failure. Saya bilang kayak gitu. Captain langsung stop, langsung reject di sana. Dia langsung perform rejected take. Halo guys, salam rotate kembali dengan Captain Vincent Raditya. Kembali di segmen Ceriko, cerita kokpit. Bagi kalian semua para penggemar aviasi yang tentunya mau mendengar bagaimana experience seorang pilot, seorang captain. Ini jam terbang yang luar biasa mahal yang ini dapat saya sampaikan kepada kalian semua pengalaman baik yang dari normal, abnormal, yang baik dan buruk tentunya. Tentunya bagi kalian semua yang baru datang di channel ini, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya, karena hari ini kita akan membahas special rejected takeoff guys. Apa itu rejected takeoff dan apa yang pernah terjadi di pesawat saya sehingga saya melakukan rejected takeoff. Jadi stay tune. Oh iya, sebelumnya jangan lupa bagi kalian semua yang punya pertanyaan, ya baik itu cerita kokpit ya, kalau ada pengalaman yang mau kalian tanyakan pada kita, ataupun tanya pilot, informasi seputar dunia penerbangan yang kalian ingin ketahui, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah video ini, atau di Instagram saya @vincentraditya di post yang mana aja. Bagi pertanyaan yang beruntung akan saya buatkan video seperti yang ini. Bagi pertanyaan yang beruntung akan saya buatkan video seperti yang ada di sini. Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya pernah terkena rejected takeoff. Nah, mungkin sebelum saya menceritakan dulu bagaimana saya akhirnya melakukan rejected takeoff, mungkin saya jelaskan dulu ya, rejected takeoff itu apa. Jadi rejected takeoff itu adalah misalnya ketika kita lagi mau take off, kita kan ada di landasan pacu dan kita mempersiapkan, kita buka powernya untuk take off thrust. Jadi kita running dulu di landasan sampai V1, decision speed, rotate, baru kita tarik. Nah, kita baru airborne. Nah, di antara open power sampai V1 itu adalah decision speed, di mana pilot ketika V1 dijamin masih memiliki runway yang cukup untuk melakukan pengereman sampai berhenti. Nah, makanya pilot harus benar-benar meneliti apakah dia harus melakukan rejected takeoff atau aborted takeoff. Jadi ketika seseorang akan melakukan takeoff, ini benar-benar krusial sekali, baik itu pilot ataupun pramugari, untuk mempersiapkan diri mereka in the event of sesuatu hal yang tidak expected terjadi di sana. Misalnya terjadi evakuasi. Nah, itu kan sesuatu yang kita nggak bisa tebak. Kapan itu bisa terjadi? So, pilot dan pramugari ketika dia akan melakukan take off, mereka akan duduk dan berkonsentrasi penuh dengan pesawat mereka sampai mereka akan take off. Karena momen tersebut akan menjadi momen yang sangat krusial dan sangat berbahaya, di mana berpotensi untuk mengakibatkan kecelakaan yang fatal. Nah, ini bukan berarti terbang itu berbahaya, karena namanya take off dan landing ini merupakan tempat di mana secara statistik ini banyaknya terjadi kecelakaan. Karena ketika kita take off, bisa saja kita nggak bisa rotate, misalnya flight control problem. Nah, itu dia harus bablas ke sana. Ketika terjadi seperti itu, baik itu pilot ataupun pramugari harus siap untuk mengevakuasikan semua penumpangnya dalam waktu tertentu, misalnya 90 second. Semua harus sudah keluar dalam waktu 90 second, di mana kejadian tersebut tidak akan ada yang tahu kapan itu bisa terjadi. Nah, makanya kita semua ketika take off, kita udah beranggapan saja, oke, ini bisa jadi pertama normal take off, ini bisa terjadi aborted take off atau rejected take off, atau ini bisa terjadi evakuasi, impact, bisa aja terjadi seperti itu. Makanya ketika kita akan take off, semua orang harus berfokus, semua orang harus menjaga ketika in the event of terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dalam waktu yang tiba-tiba. Kita harus menentukan betul alasan kita reject, dan itu terjadi sangat cepat. Anggaplah kita rotate dalam waktu 1 menit. Dalam 1 crucial menit itu kita harus pastikan kita mengambil decision yang benar. Tidak boleh sembarangan reject juga, karena ini akan menjadi masalah. Kita kalau sembarangan reject ini pertama mengganggu traffic flow, dan ini akan dipertanyakan oleh pihak maskapai, kenapa kamu reject? Kamu apakah mengetahui secara sistem mengenai pesawat ini? Jadi semua sistem harus benar-benar dianalisa, karena nggak sembarangan kita bisa reject. Semua yang kita reject harus bisa dipertanggungjawabkan. Nggak sembarangan kita bisa semata-mata kita reject, karena ketika kita reject itu membuat traffic flow berantakan, orang yang ngantri, orang yang mau mendarat. Bisa saja orang yang sudah siap, sudah di sequence begitu, orang yang sudah mau mendarat begitu kamu reject, ini yang sudah dekat ini harus go round, trafficnya harus di reroute kembali, orang yang di belakang mesti menunggu lagi dan nggak tahu hasilnya seperti apa. So, kalian harus bisa mempertanggungjawabkan itu. Yang jelas, seorang pilot tidak bisa semena-mena rejected takeoff seperti itu. Ceritanya seperti biasa, kita melakukan persiapan penerbangan, kita pre-flight pesawatnya, lalu kita preparation pesawatnya, dan kita melakukan boarding seperti penerbangan biasa. Nah, ketika boarding selesai, kita tutup pintu, kita request, kita push back, kita taxi. Nah, ada fase dinamakan flight control check. Nah, di flight control check itu, kita sudah melakukan flight control check. Ini kalau di Airbus itu kita harus sebutkan misalnya full up, dan kita mesti cross check apakah
apakah surface itu benar-benar naik dan turun. Jika tidak ada yang naik ataupun turun, nah kita harus mengkonfirmasi karena failure of the flight control ini adalah major failure. Kita nggak main-main dengan itu karena ini berakibat bisa fatal, dan itu semua regulator ketika ada flight control problem itu mandatory untuk melaporkan kejadian tersebut. So ketika kita melakukan flight control check, full up, full down, neutral, full left, full right, neutral, itu kapten. Nah itu normal yang pertama kali. Ketika saya waktu itu masih co-pilot, saya tarik full up, full down, neutral. Nah ketika saya tarik, saya melihat ada yang aneh. Loh kenapa ketika saya tarik ini elevator saya nggak deploy penuh gitu loh. Saya lihat itu intermittent, dia naik terus turun, naik turun. Jadi kayak ada problem begitu. Terus saya langsung bilang, Cap, ini nggak bisa full up. Coba Captain coba lagi. Nah Captain tarik terus turun. Bisa? Ya saya tarik lagi. Wah ada yang aneh nih. Tapi abis itu saya coba berkali-kali ternyata bisa normal lagi. Oke, abis itu decisionnya gimana Cap? Oh karena ini intermittent dan masih bekerja normal ya. Jadi tetap aja kita memutuskan untuk berangkat. Karena memang kalau tidak ada explanation yang baik, ya kita continue. Nah sampai ketika kita mau melakukan take off. Ketika kita akan melakukan take off, kita akan set take off power dan kita akan melakukan SOP bagaimana seharusnya kita melakukan take off. Dimana diantaranya kita harus benar-benar fokus mencari apa penyebab, apapun yang kita bisa lihat yang cukup berbahaya signifikan, kita harus reject. Begitu kita lihat dan powernya sudah set, tidak lama kemudian permasalahan itu baru terlihat. Ketika kita take off, kita harus dorong sticknya ke depan. Nah yang lucu di sana, nah page di tengah sudah berubah. Nah kita harus melihat indikatornya ada di bawah karena kita harusnya dorong di sana kan. Apakah itu full ataupun setengah. Nah in general ketika kita normal take off, kita biasanya dorongnya setengah. Nah entah bagaimana saya melihat simbol tersebut intermittent naik turun. Saya lihat ini salah atau enggak. Terus saya cross check lagi karena posisi saya co-pilot, saya lihat PFD terus sama tangannya kapten. Tangannya kapten tidak bergerak. Terus ketika 80 knot saya bilang, Captain tangannya gerak-gerak nggak? Saya tanya. Enggak, kenapa? Nah lalu saya bilang, Cap, tanda plusnya naik turun, naik turun, naik turun. Nah ini bukan naik turun yang biasa gerak-gerak dikit, ini naik ke titik nol. Ini kan berbahaya sekali kalau sampai betul, ya mudah-mudahan saja sensor ataupun apa ya. Kalau memang itu betul nyangkut seperti itu dan pesawat tidak bisa dikontrol, bagaimana akhirnya saya bilang. Lalu terakhir saya bilang, Cap, ada kemungkinan flight control failure. Saya bilang kayak gitu. Captain langsung stop, langsung reject di sana. Dia langsung perform reject the take off. Nah kalian bisa bayangkan kondisi itu, tidak ada yang expect, semua kan ketika take off, semua ingin take off. Tapi kita di break seperti itu, semua kaget, penumpang kaget, bahkan pramugarinya juga kaget. Kenapa ini? Semua pada bingung. Tapi para pramugari harus menenangkan penumpang tentunya. Dia itulah merupakan tanggung jawab dia. Nah yang jelas, rejected take off dilakukan dengan baik dan kita meminta keluar dan kita minta return to apron. Kita kembali dan kita diskusikan kepada teknisi. Nah ini adalah action yang tepat sekali, di mana kita langsung laporkan kepada pihak terkait untuk memaintain pesawat tersebut sebelum kita tinggal landas. Karena itu nyawa guys, flight control itu nyawa. Nah ini yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua adalah ketika terjadi seperti itu, ya percayakan kepada pilot kalian. Karena banyak sekali orang yang biasanya kecewa guys. Harusnya saya terbang, saya meeting, saya mau ketemu, iya benar. Tapi apakah sepadan dengan keselamatan kita? Kalau saya menjadi seorang di dalam, mendingan saya delay sebentar, anggaplah setengah jam, anggaplah 1 jam, ataupun 2 jam, 3 jam. Apakah itu worth it itu dengan nyawa kita? So, yang bisa saya sampaikan dari video ini adalah semoga kalau kalian semua menjadi atau mendapatkan situasi tersebut, ya percayakan kepada ahlinya. Dia juga tidak mau kok untuk cancel penerbangan itu. Tapi kalau kapten sudah menyatakan, wah ini berbahaya, mendingan di reject. Ya kenapa nggak kita support aja? Jadi itulah guys yang ingin saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk hit like dan subscribe. Dukung terus channel Captain Vincent supaya terus berkembang di dunia itu. Terima kasih guys, sampai jumpa dan salam rotate. Bye. Pilot adalah profesi yang dikenal dengan kemampuan, disiplin yang tinggi, logika, keterampilan dan ketangkasan, multitasking, fleksibel, kepemimpinan dan teamwork, kemampuan untuk berinteraksi antar budaya, public speaking, dan juga time management yang baik. Pilot bisa mendapatkan kemampuan tersebut dengan training secara intensif, belajar dari kesalahan dan pengalaman yang pernah ia lalui. Masalahnya, biaya sekolah pilot tidaklah murah. Banyak pula orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk menjadi seorang pilot, namun mereka tetap mau anaknya memiliki skill di bidang ini. Ada pula orang yang menginginkan kemampuan pilot, tapi tidak ingin sekolah karena memiliki cita-cita yang lain. Dan juga selain itu, biaya mempertahankan lisensi pilot itu juga tidaklah murah. Pilot diharuskan untuk melakukan medical check-up setiap 6 bulan. Pilot juga diharuskan melakukan 3 take-off dan 3 landing setiap 90 hari, dan juga profisiensi cek tiap 6 bulan. Ada juga berbagai macam pemeriksaan yang harus dilakukan secara intensif, seperti instrument rating, ataupun cek setiap 2 tahunnya, dan lebih lagi apabila mereka memiliki type rating, maka mereka harus mengeluarkan biaya ribuan dolar agar dapat mempertahankan lisensi mereka.
Pada akhirnya, apabila mereka tidak dapat memaintain lisensi mereka dengan baik, maka diperlukan biaya yang sangat mahal untuk menghidupkan kembali lisensinya dia. Di luar dari itu, tentunya memang ada orang yang memang tidak mampu untuk menyekolahkan dirinya untuk menjadi seorang pilot. Nah, untuk itu, kalian semua tidak perlu khawatir lagi, karena sekarang ada solusi yang tepat bagi kalian semua. Bayangkan apabila Anda bisa mendapatkan skill seorang pilot seperti disiplin, kemampuan keterampilan dan ketangkasan, multitasking, public speaking, dan lain-lainnya. Kami menyediakan berbagai macam program untuk melatih diri kalian untuk memiliki skill seorang pilot yang didamba-dambakan tanpa harus mengeluarkan biaya sekolah pilot yang tentunya sangat mahal luar biasa. Ini juga merupakan solusi yang sangat baik bagi kalian semua aviation geek yang suka dengan pesawat dan simulator. Karena training yang kami berikan mulai dari level terendah hingga kemampuan pilot yang digunakan di aslinya. Karena silabus yang kami gunakan merupakan silabus yang digunakan oleh training pilot aslinya. Dan yang perlu kalian ketahui, karena semua trainingnya akan dilakukan di simulator yang berskala mirip sekali dengan aslinya, maka bisa dipastikan selain Anda akan mendapatkan skill seorang pilot yang Anda bisa gunakan di dalam kehidupan sehari-hari, Anda juga akan mendapatkan skill asli seorang pilot di mana Anda tentunya bisa menerbangkan mulai dari simulator dan transisi ke pesawat aslinya. Karena semua prosedur, silabus, dan alat yang digunakan adalah silabus dan alat yang menyerupai dengan aslinya. Tunggu apa lagi guys? Pilih programnya dan mulailah sekarang untuk mempersiapkan masa depan kalian menjadi masa depan yang lebih baik lagi.